Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 31 Desember 2021 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hendak berbicara kepada kita bahwa sesungguhnya Kristus adalah terang bagi bangsa-bangsa untuk segala zaman. Kristus tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia adalah cahaya abadi bagi orang yang berasal dari Allah. Maka dari itu bacaan Injil senantiasa berbicara tentang kehadiran Kristus. Bahkan Yohanes pun juga disinggung hadir sebagai orang yang menyiapkan jalan, sebagai orang yang mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun sesungguhnya Kristus telah hadir sebelum Ia. Maka dari itu, mari kita semua bersama-sama di penghujung tahun ini mencoba untuk kemudian meyakini kembali bagaimana sesungguhnya Kristus senantiasa hadir dalam hidup kita. Bagaimana Kristus senantiasa menyapa kita dimanapun kita berada, kapanpun, dan saat bagaimanapun kita sedang dilanda entah persoalan, entah kebahagiaan. Disitulah Kristus senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita. Maka mari bersama-sama kita melihat kembali, kita syukuri kembali, dan juga kita ingat kembali bagaimana sesungguhnya hidup kita yang senantiasa didampingi oleh Kristus. Sekalipun kita sedang berada dalam banyak tekanan, sekalipun kita sedang berada dalam banyak tuntutan, Kristus senantiasa setia mendampingi kita dalam suka dan duka kehidupan ini. Mari kita senantiasa berusaha untuk membuka diri, untuk terus-menerus terbuka pada karya Allah, untuk terus-menerus terbuka pada sapaan Allah yang hadir lewat Kristus yang senantiasa menjadi
teladan hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menghadirkan sosok teladan utama, sosok yang hadir sebagai Sang Juru Selamat. Engkau telah menyertai hidup kami juga melalui kehadiran Kristus ke dunia. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu untuk tetap senantiasa terbuka, tetap senantiasa peka akan sapaan yang hadir darimu, agar kami mampu untuk sungguh melihat kembali bahwa dan mensyukuri bahwa selama 1 tahun ini kami tidak berjalan sendiri. Maka dari itu bimbing dan dampingi kami ya Bapa, agar kami mampu untuk senantiasa setia, hadir, dan senantiasa bersandar pada Engkau. Ini semua kami mohon padamu dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.